semuanya, perkenalkan nama saya Novelni Clara. Saya salah satu mahasiswa di Institut Santibuana Program Studi Kewirausahaan. Di video pembelajaran kali ini saya akan membahas 3 poin. Dan video pembelajaran kali ini yang saya buat yaitu untuk memenuhi mata kuliah Social Entrepreneurship and Change-making. Poin yang pertama yang saya akan bahas yaitu tentang permasalahan dan potensi yang ada di daerah Sebente. Kemudian yang kedua tentang bisnis yang ingin dipilih dan dampak yang ingin dicapai. Kemudian yang ketiga BMC atau bisnis model Canva dari usaha yang dipilih untuk menggambarkan rencana kerja dari usaha yang sudah dipilih. Sekarang kita akan masuk di pembahasan yang pertama yaitu permasalahan yang ada di daerah Sebente. Yang pertama itu masalah pendidikan. Mengapa pendidikan menjadi faktor utama permasalahan yang ada di daerah Sebente? Karena masih banyak anak-anak yang putus sekolah karena masalah ekonomi dan kekurangan biaya, karena penghasilan orang tua yang minim, dan juga karena adanya faktor lingkungan. Salah satu contoh nyatanya yaitu seperti anak-anak biasanya mengikuti mobil angkutan umum, sehingga hampir setiap hari kegiatan itu diulangi terus-menerus, membuat mereka terbiasa dan meninggalkan sekolah. Kemudian adanya pergaulan bebas. Salah satu contohnya merokok di usia yang masih kecil dan juga tidak peduli dengan ajaran orang tua. Yang kedua itu ada fasilitas. Masih banyak jalan untuk menempuh perkampungan di daerah Sebente itu masih jalan tanah. Contohnya di Kampung Kladan dan Kampung Benteng. Hal itu membuat sulit masyarakat untuk beraktivitas di jalanan, membuat anak-anak sulit untuk pergi ke sekolah, khususnya di saat hari hujan. Tentu jalan-jalan itu licin dan becek. Bahkan belum ada solusi atau ojek untuk mempermudah anak-anak menuju ke sekolahan saat hujan dan dengan jarak tempuh yang cukup jauh. Kemudian yang ketiga, usaha masyarakat. Nah, keterampilan dalam masyarakat tersebut masih rendah, baik dalam memanfaatkan sumber daya alam dengan baik, dan minat wirausaha masyarakat masih kurang, padahal banyak sekali potensi yang dapat mendukung kreatifnya masyarakat. Namun masyarakat mengabaikan itu semua, sehingga usaha di masyarakat Sebente itu masih minim. Kemudian yang keempat itu ada sumber daya alam. Mengapa sumber daya alam menjadi salah satu permasalahan yang ada di daerah Sebente? Itu karena semakin menipisnya lahan perkebunan dilakukan masyarakat, tidak dilestarikan alam. Contohnya membuat ladang setelah panen padinya atau sayur ladang, pohon yang sudah ditebang untuk menanam padi atau menjadikan lahan untuk menanam padi itu tidak ditanam ulang, sehingga kelestarian sumber daya alam itu tidak terjaga. Seandainya masyarakat di daerah Sebente itu peka ketika mereka melakukan pertanian seperti menanam ladang, menebang pohon-pohon tersebut untuk dijadikan lahan penanaman padi. Sehabis itu mereka bisa menanam kembali pohon-pohon sehingga tidak ada salah satu flora dan fauna yang ketinggalan atau yang menjadi langka di daerah Sebente. Kemudian yang kelima, pertambangan liar. Nah, salah satu kriteria utama yang digunakan untuk mendefinisikan pertambangan liar adalah tidak memiliki hal lisensi pertambangan atau perizinan pertambangan seperti dompeng dan gelondong. Itu adalah salah satu contoh pertambangan liar yang ada di daerah Sebente. Nah, akibat kegiatan liar tersebut, masyarakat Sebente sendiri itu mengalami produktivitas lahan, kepadatan tanah bertambah, terjadinya erosi, sedimentasi, terjadinya gerakan tanah, atau
yang sebelumnya kampung Sebente itu atau daerah Sebente itu belum pernah terkena banjir, sekarang desa Sebente atau kampung Sebente itu sudah terkena banjir. Nah, terganggunya juga flora dan fauna yang ada di daerah Sebente, terganggunya kesehatan masyarakat, serta berdampak terhadap perubahan iklim mikro, dan juga sungai semua memiliki aliran air yang keruh. Kemudian kita akan melanjutkan pembahasan kita di potensi yang ada di daerah Sebente. Selanjutnya kita akan membahas tentang potensi di daerah Sebente. Yang pertama itu kesuburan tanah. Kesuburan tanah merupakan suatu kondisi atau keadaan di mana tanah mampu mendukung pertumbuhan tanaman dan berbagai komponen di dalamnya seperti kimia, dan mendukung pertanian di daerah Sebente untuk menanam padi, sawah, membuat perkebunan sayur mayur. Jadi masyarakat daerah Sebente itu sebenarnya memiliki potensi kesuburan tanah, tergantung masyarakat lagi yang ingin mengolahnya dengan kekreatifan yang mereka miliki. Kemudian yang kedua, peluang usaha. Banyak peluang usaha yang bisa masyarakat buka dengan kekreatifan masyarakat sebenarnya. Saat ini di daerah Sebente itu seperti kelompok ibu-ibu PKK membuat kelompok tani dengan kegiatan menanam beberapa jenis sayur mayur untuk dijual. Nah, namun masyarakat hanya menonton di pertanian tersebut, padahal sebenarnya masih banyak peluang usaha yang bisa dimanfaatkan. Kemudian yang ketiga, destinasi wisata. Di daerah Sebente itu memiliki destinasi wisata yang cukup berkembang seperti Setangak Lestari. Nah, hampir 4-5 tahun destinasi tersebut dibuka dan dikembangkan oleh kepala desa daerah Sebente. Destinasi tersebut tentunya didukung oleh masyarakat, dan destinasi tersebut yang ada di daerah Sebente secara tidak langsung itu membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat dan mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat yang ada di daerah Sebente. Jadi dengan adanya destinasi yang ada di daerah Sebente yang bisa dikembangkan itu memberikan keuntungan yang besar bagi masyarakat setempat, menciptakan lapangan pekerjaan bagi yang pengangguran, dan juga hal ini tentunya memiliki dampak positif untuk mengurangi jumlah angka pengangguran yang ada di daerah Sebente. Yang keempat ada air bersih. Desa Sebente ini memiliki aliran air bersih langsung dari gunung. Oleh sebab itu masyarakat tidak kekurangan air bersih. Namun jika masyarakat tidak secepatnya sadar untuk tidak terus-menerus melakukan kegiatan pertambangan liar tadi, maka hal ini akan menjadi masalah terbesar untuk masyarakat Sebente. Kami sebagai masyarakat Sebente ini akan kehilangan sumber daya air dari sumber gunung. Nah, dampaknya bisa membuat masyarakat kekurangan air bersih tadi, dan juga dapat menghambat potensi yang ada seperti destinasi wisata seperti Setangak Lestari tadi, kemudian kesuburan tanah dan gangguan akan kesehatan masyarakat Sebente. Next, selanjutnya kita akan masuk ke poin 2, yaitu membahas tentang bisnis online yang menjadi pilihan saya karena bisnis ini sudah dijalankan hampir 4 tahun. Nah, bisnis online merupakan penjualan barang atau jasa yang menggunakan sistem elektronik atau melalui media internet, teknologi informasi. Nah, bisnis online juga merupakan proses pembelian dan penjualan produk secara elektronik oleh konsumen dari perusahaan ke perusahaan dengan menggunakan komputer sebagai perantaraan transaksi bisnis. Dan juga ini memanfaatkan sosial media menjadi salah satu alternatif untuk saya melakukan pemasaran, karena menurut saya dengan menggunakan sosial media ini menjadi
alternatif dan mudah menurut saya. Bisnis online ini juga menjadi tren bagi orang-orang di era modern ini. Jadi, bisnis online ini menjadi pilihan saya karena didukungnya teknologi informasi dan didukungnya oleh perkembangan zaman di saat ini. Banyak digunakan karena menawarkan berbagai fasilitas untuk mendapat mengakses berbagai referensi barang atau jasa sesuai dengan kebutuhan konsumen dan dapat diakses dari berbagai tempat tanpa batas waktu. Dalam bisnis online ini, pelanggan diharuskan untuk melakukan pembayaran di awal dan tidak perlu lagi pergi ke toko, ke ATM, dan lain sebagainya untuk mendapatkan barang. Ini adalah salah satu fasilitasi transaksi dari bisnis online yang pada kenyataannya itu hal ini berpengaruh secara bertahap pada bisnis offline. Nah, selanjutnya kita masuk di pembahasan bisnis online shop. Sebelumnya saya akan sedikit menceritakan profil singkat dari usaha Felny Shop yang saat ini menjadi usaha yang saya pilih. Nah, usaha Felny Shop ini didirikan oleh saya sendiri, Novelny Clara, itu sejak tahun 2017 saat saya masih duduk di kelas 2 SMA. Nah, awalnya bisnis ini adalah kegiatan yang dilakukan tanpa tujuan. Mengapa dikatakan bisnis ini dijalankan tanpa tujuan? Itu karena bisnis ini dijalankan semaunya saja. Dalam arti berjalan tanpa memiliki tujuan yang ingin dicapai, bahkan tidak memiliki pembukuan sama sekali. Jadi pelaku usaha tidak tahu, saya sendiri tidak tahu apakah saya itu mendapatkan keuntungan dari bisnis yang saya jalankan atau malah sebaliknya. Nah, dengan seiring berjalannya waktu dan dengan didukungnya oleh perkembangan teknologi, saya mencoba untuk lebih serius menjalankan bisnis online ini dengan nama usaha Felny Shop. Jadi Felny Shop itu adalah nama saya sendiri yang saya jadikan sebagai profil usaha yang saya jalankan. Nah, sekarang saya mencoba untuk membuat pembukuan yang sederhana sehingga saya dapat mengamati apakah usaha ini memberikan keuntungan bagi saya atau tidak. Nah, seiring berjalannya waktu, saya mengamati usaha Felny Shop yang saya jalankan ini. Ternyata usaha ini memberikan keuntungan bagi saya dan juga memberikan keuntungan bagi konsumen-konsumen saya. Jadi usaha ini akan saya jalankan terus dan semoga usaha yang saya jalankan ini bisa berkembang untuk kedepannya. Nah, dari niat diri sendiri tadi untuk menjalankan usaha Felny Shop ini juga, saya itu memanfaatkan faktor pendukung untuk mengembangkan usaha yang masih tergolong dalam usaha yang berskala kecil, seperti menggunakan teknologi dengan adanya aplikasi-aplikasi untuk membuka situs toko online seperti WhatsApp, Instagram, Facebook, dan juga lingkungan di sekitar saya itu di daerah Sebente itu adalah lingkungan yang strategis karena memiliki jaringan internet sebagai saluran teknologi saya dapat memasarkan produk-produk yang saya jual. Dan juga tempat saya itu di tepi jalan dan dekat dengan jasa pengantaran paket seperti JNT dan JNE dan jasa lainnya. Adapun dampak yang ingin saya capai, yang pertama itu bertahan di jangka waktu yang panjang, yaitu mampu mempertahankan dalam jangka waktu yang panjang. Dalam arti itu di setiap saatnya itu usaha Felny Shop ini dapat berkembang dan bisa menghadapi masalah yang akan muncul ke depannya. Kemudian yang kedua itu menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Semoga kedepannya ini usaha Felny Shop dapat mendirikan pabrik sendiri sehingga bisa menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat
dan ini juga membantu pemerintah itu mengurangi jumlah angka pengangguran yang ada di Indonesia. Kemudian yang ketiga, membantu memenuhi kebutuhan masyarakat. Usaha Value Shop ini berusaha untuk membantu kebutuhan masyarakat seperti menyediakan baju sesuai keinginan masyarakat dan juga bisa memberikan solusi jika masyarakat kesulitan untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan, seperti menjual produk yang berkualitas dengan harga yang bersahabat. Oke, next ke penjelasan berikutnya. Selanjutnya kita akan melihat rencana kerja bisnis online Value Shop yang digambarkan melalui bisnis model Canva. Yang pertama itu ada segmen pelanggan. Jadi target pertama usaha Value Shop itu adalah ibu rumah tangga yang berusia 30 sampai 40 tahun. Kemudian anak-anak remaja yang berusia 15 sampai 30 tahun. Kemudian yang ketiga itu orang yang aktif di sosial media dan juga lingkungan tempat tinggal Value Shop, yaitu di daerah Sebente. Yang kedua, proposisi nilai. Nah, jadi usaha Value Shop ini menjual produk lokal yang mudah didapatkan dan juga memiliki kualitas yang baik, atau bisa dikatakan memiliki kualitas yang tidak kalah saing dengan produk impor. Nah, selain itu juga produk-produk yang dijual oleh Value Shop ini memiliki harga yang bersahabat, jadi sesuai dengan pendapatan konsumen dan target Value Shop. Yang ketiga itu ada pemasaran. Nah, pemasaran Value Shop ini melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, dan juga WhatsApp, dan juga memasarkan produknya secara langsung seperti memperkenalkan produknya ke teman-teman sekolah dan juga teman-teman yang ada di daerah Sebente itu. Dan juga pemasaran melalui website, yaitu toko online seperti Shopee dan juga Tokopedia seperti Lazada juga. Yang keempat itu kemitraan pelanggan. Nah, jadi usaha Value Shop ini akan membuat akun media sosial khusus untuk berkomunikasi dengan pelanggan dan juga memiliki WA untuk berkomunikasi dengan pelanggan, sehingga pelanggan tersebut bisa berkomunikasi langsung dengan owner Value Shop ini. Jadi mereka lebih mudah menanyakan informasi tentang produk yang ingin mereka beli. Intinya untuk komunikasi yang baik, akun sosial media itu dibuat. Yang kelima itu ada arus pendapatan. Jadi pendapatan Value Shop itu yang pertama itu dari penjualan Value Shop itu sendiri, produk-produk yang dijual oleh Value Shop. Yang kedua itu reseller. Jadi hampir beberapa pekan yang lalu saya itu membuka pendaftaran reseller. Jadi banyak teman-teman yang mendaftar reseller ke saya, sehingga dari adanya reseller tersebut itu menambahkan pendapatan untuk Value Shop. Kemudian yang keenam itu sumber daya utama. Sumber daya utama Value Shop ini yaitu iklan melalui sosial media dan juga pemasaran secara langsung, seperti itu dia. Sekarang kita lihat yang ketujuh, aktivitas utama. Nah, aktivitas utama Value Shop ini melalui akun media sosial. Jadi segala sesuatu aktivitas usaha Value Shop ini, mulai dari pemasaran produk, iklan, dan juga berkomunikasi, itu hampir semua kegiatan itu melalui akun media sosial. Jadi ketika kita ingin memasarkan produk, tentunya kita membuat akun Facebook, akun Instagram, dan juga WhatsApp khusus untuk berjualan ya.
saat ini yang biasa digunakan yaitu WhatsApp bisnis. Di situ kita bisa memasukkan produk-produk dan menulis definisi dari produk yang kita jual, seperti itu ya. Nah, yang ke-8 itu mitra utama. Jadi mitra utama atau hubungan kerja. Yang pertama itu reseller, yang kedua itu owner awal atau owner di mana tempat saya mengambil produk, karena Felny Shop ini masih tergolong dalam usaha reseller. Jadi saya tidak membuat produk, saya mengambil produk kepada owner yang membuat produk-produk yang saya jual. Kemudian saya jual kembali dengan harga yang lebih tinggi sehingga sama-sama memberikan keuntungan. Nah, yang ketiga itu ada konsumen. Kenapa saya masukkan konsumen di sini? Karena jika tidak ada konsumen, maka kegiatan usaha Felny Shop ini tidak bisa berjalan dengan baik. Intinya di usaha Felny Shop ini saling memberikan keuntungan satu sama lain. Seperti Felny Shop menyediakan produk-produk yang mungkin membantu kebutuhan masyarakat, begitu juga dengan masyarakat yang membantu Felny Shop membeli produk yang dijual. Jadi ada timbal balik di antara keduanya. Nah, yang 9 itu struktur biaya. Yang pertama, kuota internet. Tentunya setiap kita ingin memasarkan produk kita di sosial media itu, handphone kita itu harus memiliki kuota internet. Yang kedua ada modal awal. Nah, modal awal ini kemarin maksudnya di pertama kali saya membuat usaha ini, saya itu bermodal 200.000. Jadi dari kuota internet, lain sebagainya itu sudah saya hitung, yaitu 200.000. Kemudian yang ketiga itu iklan produk. Jadi kalau saya sendiri itu biasanya ketika meminta pertolongan teman untuk memasarkan produk yang saya jual, itu saya memberikan uang atau untuk mengisi kuota internet mereka. Jadi iklan produk ini sudah saya masukkan di struktur biaya usaha Felny Shop. Sekian video presentasi dari saya. Jika ada kekurangan atau ada masukan lainnya dari teman-teman, bisa komen di bawah supaya video pembelajaran berikutnya dapat saya buat dengan baik dan lebih jelas lagi. Terima kasih, bye bye.